Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sudi Chandra dengan NPM 233510211. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak dengan judul Task Force QA Lab. Itu aplikasi manajemen pengujian perangkat lunak berbasis web. Nah, Task Force QA Lab ini merupakan aplikasi web yang dibuat untuk membantu proses pengujian perangkat lunak secara lebih terstruktur. Aplikasi ini menyediakan fitur pengelolaan test case, pelaksanaan pengujian, pencatatan defects, traceability recruitment, laporan pengujian, serta indikator persiapan rilis aplikasi. Nah, aplikasi ini juga dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, data aplikasi disimpan menggunakan local storage pada browser sehingga aplikasi dapat berjalan tanpa database maupun server backend. Nah, aplikasi yang telah dipublikasikan melalui GitHub dan dideploy menggunakan Netlify. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur utama aplikasi, alur pengguna sistem, serta contoh pengujian menggunakan metode black box testing. Ya, langsung saja kita masuk. Misalnya kita sebagai engineer. Nah, saya berada pada halaman utama aplikasi Task Force QA Lab. Nah, pada bagian sidebar terdapat beberapa menu utama, yaitu dashboard, test case, test execution, defect tracker, traceability report, project profile, dan setting. Nah, menu-menu tersebut dibuat untuk mendukung seluruh proses pengujian perangkat lunak, mulai dari pembuatan test case hingga pembuatan laporan hasil pengujian. Nah, pertama saya akan menjelaskan halaman dashboard. Nah, dashboard menampilkan ringkasan hasil pengujian secara cepat. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai jumlah total test case yang berhasil atau test case yang gagal atau fail. Nah, test case yang belum dijalankan atau not run, serta jumlah defects yang masih aktif. Selain itu terdapat juga indikator release readiness. Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran apakah aplikasi yang diuji sudah layak untuk dirilis atau masih membutuhkan perbaikan. Nah, apabila sebagian besar test case berhasil dan tidak terdapat defects dengan tingkat keparahan tinggi atau kritis, maka status rilis dapat menunjukkan kondisi GO atau siap untuk ditinjau lebih lanjut. Nah, namun apabila masih terdapat banyak test case gagal atau defects penting yang belum diselesaikan, maka sistem akan memberikan status review atau no.go. Nah, dashboard ini membantu tester maupun pengembang dalam mengambil keputusan berdasarkan data hasil pengujian. Oke, selanjutnya saya akan buka menu test case. Nah, menu test case digunakan untuk mengelola seluruh skenario pengujian pada aplikasi. Pada elemen ini, pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus, mencari, memfilter data test case. Nah, requirement ID yang digunakan adalah RQ01, yaitu sistem harus dapat menambahkan data test case. Nah, data test case berhasil ditambahkan dan muncul pada tabel daftar test case. Melalui fitur ini, proses pengujian dapat didokumentasikan secara jelas. Tester tidak hanya mencoba fitur secara langsung, tetapi juga memiliki panduan pengujian yang dapat digunakan kembali. Oke, selanjutnya fitur pencarian. Pada test case juga terdapat fitur pencarian ini. Itu digunakan untuk mencari test case berdasarkan ID, judul, atau requirement. Sedangkan filter digunakan untuk menampilkan test case berdasarkan status tertentu seperti pass, fail, blocked, atau not run. Fitur ini membantu pengguna ketika jumlah test case sudah banyak. Tester dapat lebih mudah menemukan data yang diperlukan tanpa harus mencari satu persatu secara manual. Nah, selanjutnya menu test execution. Nah, di sini menu ini digunakan untuk menjalankan test case yang harus dibuat sebelumnya. Pada proses pengujian, tester dapat memilih status hasil pengujian. Status yang tersedia adalah pass, fail, blocked, dan not run. Pass berarti fitur berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Fail berarti hasil faktual yang tidak sesuai dengan
expected result. Blocked berarti pengujian tidak dapat dilanjutkan karena terdapat hambatan tertentu. Nah, sedangkan run berarti test case belum dijalankan. Nah, dengan adanya menu test execution, hasil pengujian dapat dipantau secara lebih rapi dan tidak hanya berdasarkan ingatan tester. Nah, selanjutnya ada menu defect tracker. Nah, defect tracker ini digunakan untuk mencatat masalah atau kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian. Defects dapat dibuat secara manual atau dibuat berdasarkan test case yang memiliki status failed. Pada form defect, pengguna dapat mengisi defect ID, test case terkait, judul defect, deskripsi masalah, severity, purity, status defect, langkah reproduksi, expect result, actual result, dan evidence. Nah, expected result itu sistem penyimpan data test case, sedangkan actual result adalah data tidak tersimpan dan tidak muncul pada tabel. Defect tracker membantu pengembang menentukan masalah yang harus diprioritaskan. Defect dengan severity critical dan high perlu ditangani lebih dahulu karena memiliki dampak besar terhadap fungsi aplikasi. Nah, selanjutnya ada menu traceability. Nah, menu ini menampilkan Requirement Traceability Matrix. Requirement Traceability Matrix digunakan untuk menghubungkan kebutuhan sistem dengan test case yang digunakan untuk mengujinya. Nah, fitur ini juga membantu mengidentifikasi requirement yang belum diuji. Jika terdapat requirement tanpa tes, maka requirement tersebut belum dibuat skenario pengujian. Nah, dengan demikian proses pengujian menjadi lebih lengkap dan terarah. Selanjutnya ada menu report. Nah, di halaman report ini menampilkan rangkuman hasil pengujian yang dapat digunakan sebagai dokumentasi proyek. Laporan berisi informasi jumlah test case, jumlah test case pass, fail, blocked, not run, jumlah defects aktif, serta status kesiapan rilis. Nah, pada halaman ini terdapat tombol cetak laporan. Ketika tombol cetak dipilih, sistem akan membuat halaman prebrowser dari halaman tersebut. Pengguna dapat menyimpan laporan dalam format PDF. Fitur ini juga berguna untuk membuat dokumentasi hasil pengujian yang dapat dilampirkan pada laporan proyek, proposal, atau bahan presentasi. Oke, selanjutnya ada project profile. Nah, halaman ini berisi informasi umum mengenai proyek TestForce KiaLab, termasuk nama aplikasi, tujuan pengembangan, teknologi digunakan, identitas pengembang, serta ruang fitur aplikasi. Nah, halaman project profile ini dibuat agar informasi proyek dapat dilihat secara langsung dari halaman aplikasi. Oke, mungkin itu saja demonstrasi aplikasi TestForce KiaLab, yaitu aplikasi manajemen pengujian perangkat lunak berbasis web. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan test case, pelaksanaan pengujian, pencatatan defects, traceability requirement, monitoring research readiness, serta pembuatan laporan hasil pengujian. Melalui proyek ini, saya menerapkan konsep implementasi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, khususnya metode black box testing. Nah, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Saya sendiri, Budi Sri Chandra. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.